alamin. Jadi kalau kita mengikuti perkembangan baru-baru ini, sebagaimana mungkin juga banyak diperbincangkan, mungkin juga tidak hanya oleh orang-orang cerdik pandai, tidak hanya di sekolah-sekolah atau para pengamat, mungkin di warung-warung kopi juga banyak yang berbicara mengenai situasi yang berkembang, bukan di negeri kita, tetapi yang terjadi di mancanegara, di berbagai belahan dunia, di negeri-negeri yang lain. Kira-kira kalau kita sebagai ikhwan akhwat, jamaah, Thariqah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Ma'had Suryalaya, Sirna Rasa, PPKN, ikut berbicara tentang hal-hal yang berbau tentang urusan negeri-negeri yang lain. Kira-kira pantas atau tidak ya? Jadi intinya berbicara tentang sebuah hal yang agak internasional sedikit. Orang pengajian, orang manakib, Thariqah kok bicaranya internasional, gitu dia. Kenyataannya yang sekarang kita sedang berada di dalamnya adalah Majelis Manaqib Online Internasional. Tetapi bukan hanya itu, kalau kita merunut kembali, mengingat kembali yang setiap hari kita ucapkan melalui Manaqib Online Internasional ini salah satunya, merayakan 9 kemenangan. Satu, la'allakum tatakun. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 peradaban dunia. Ada kata peradaban dunia di situ. Dan ini setiap hari setidaknya melalui Manaqib Online Internasional diulang 3 kali, belum lagi yang dilaksanakan di tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Layaknya apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditalqinkan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus dilanjutkan sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, terus sampai kepada Abah Sepuh, kepada Abah Anom, kepada Abah Aus, dan alhamdulillahilladzi fadolana qadrim min ibadil mukminin, kepada kita semua sebagai murid-murid pangersa Abah. Bahwa talqin itu bersanad, tidak putus dan tidak boleh putus. Maka apa yang dirayakan juga melalui manaqib pengajian anti gempa kita juga sebetulnya tidak putus dan tidak boleh putus. Jadi la'alakum tatakun berhubungan langsung juga melalui perayaan yang kedua sampai yang ke-9. Itu juga sebetulnya adalah sebuah aliran, sebuah sanad yang tidak boleh putus. Maka sebagaimana yang diamanatkan dalam mengikhtiarkan perayaan 9 kemenangan tadi, kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang bersangkutan, bukan hanya dengan lingkungan negeri kita sendiri, tapi juga lingkungan yang lebih luas, itu pun sebetulnya merupakan amanah dari Tanbih. Tanbih selalu menyampaikan semoga tidak ada perpecahan di lingkungan kita semua. Baik itu lingkungan pribadi, keutuhan kita sendiri, antara ruh kita dengan jasad kita, antara fikir kita dan zikir kita, tidak boleh sampai bercerai. Begitu juga pribadi kita, keluarga kita, rumah kita, lingkungan kita, desa kita, kota kita, wilayah kita, negeri kita, karena ada perayaan ketahanan nasional, bangsa kita, kejayaan agama dan negara, dan peradaban dunia juga tidak boleh sampai ada perpecahan. Dalam aliran yang sama, Tanbih juga mengingatkan bahwa seluruh Bani Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksudkan dalam surah Al-Isra yang selalu dibacakan setiap kali kita melaksanakan manakib juga. Maka dalam hal ini ketika kita bicara tentang hal-hal yang sedikit internasional, bukan dalam rangka cok-cokan, bukan dalam rangka untuk unjuk wawasan, tapi kita melakukannya sebagai bagian dari amanat tanbih, mengikhtiarkan perayaan 9 kemenangan. Maka tidak heran apabila kita mendengar Pangersa Abah kerap bercerita bagaimana dulu beliau ditugaskan untuk bertabligh, berdakwah sampai ke negeri jiran. Maka kita juga tidak heran apabila kita melihat jajaran bendera-bendera ada di pondok pesantren kita di Sirna Rasa. Bendera-bendera dari begitu banyak negara, di mana Pangersa Abah melakukan zikrullah di semua daerah-daerah tadi, di berbagai negeri di dunia. Dan salah satu juga yang eksplisit bagaimana Pondok Jagat Aras, Abah Jagat meminjam peradaban dunia dari 9 perayaan untuk
disematkan kepada pondok pesantren beliau. Karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk merayakan 9 kemenangan. Selama wawasan dasar ilmu yang kita miliki, juga konteksnya maktuh, laksanakanlah dalam kerangka 9 kemenangan. Bukan dalam rangka untuk unjuk wawasan, ilmu, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang banyak dibicarakan belakangan ini adalah situasi negeri, bukan di negeri kita, negeri-negeri yang lain, di Timur Tengah sana, yang setiap hari semakin memanas, terus memanas. Kita mungkin bagi beberapa yang mengikuti apa yang berada di berita, bahwa beberapa saat kemarin baru saja negeri Suriah, negeri Suriah itu jatuh pemerintahannya ke tangan gerombolan pemberontak. Kemudian di dalam berita-berita disampaikan bahwa negeri Suriah ini telah dibebaskan dari penjajahan pemimpinnya yang kejam. Ini alangkah sedihnya kalau kita melihat bahwa bukan baru pertama kali ini ada sebuah negeri, wabil khusus di daerah Timur Tengah, yang disebut telah dibebaskan dari cengkraman pemimpin yang kejam. Bahkan dengan gaya yang sama diberitakan patung pemimpinnya itu di tengah kota ditarik dan dirubuhkan. Bukan kali pertama kita melihat hal yang seperti itu. Dan di sini kalau kita melihat ada sebuah pelajaran yang alangkah mirisnya, bahwa ini yang kemudian selalu diingatkan dalam tanbih. Tanbih mengajarkan kita untuk mendoakan salah satunya, semoga pemimpin negara bertambah kemuliaannya agar bisa melindungi rakyat dan bangsanya. Itu yang disampaikan oleh tanbih. Dan kita melihat narasi bahwa negeri-negeri ini dibebaskan dari pemimpinnya juga bukan baru sekali saja. Dibebaskan, dimerdekakan dari pemimpinnya yang kejam. Dan kalau kita melihat, ini juga pernah terjadi pada negeri yang kita kenal sebagai negeri Irak. Beberapa tahun yang lalu, patung yang sama dari pemimpinnya itu juga dijatuhkan. Dijatuhkan, dirubuhkan. Dan kemudian sekarang juga ada lagi yang dijatuhkan, dirubuhkan juga. Dijatuhkan dan dirubuhkan dengan alasan yang sama. Tapi apa yang kita lihat sekarang, apakah negeri itu bertambah damai? Apakah antara rakyatnya tidak timbul perpecahan? Ternyata bukan itu yang terjadi. Negeri-negeri ini yang dulunya secara material jauh lebih baik. Sekarang bukan hanya secara material jauh lebih buruk, tapi juga secara keselarasan antara rakyatnya itu mulai menghadapi perpecahan. Maka kita belajar dari banyak hal yang kemudian kita lihat dalam lingkungan kita yang paling kecil saja. Antara kita sendiri banyak yang tidak sepakat dalam beberapa hal. Ada yang lebih menyukai cara ini, ada yang lebih menyukai cara itu. Dan bahkan dulu juga antar mursyid dari torikoh-torikoh tertentu mungkin berbeda cara. Kita pernah mendengar dari Pangersa Abah bahwa ada seorang mursyid dari torikoh Naksabandi di sebuah wilayah. Bertemu dengan seorang mursyid torikoh yang lain, yang lebih modern, yang katanya modern. Itu ber- berdebat tentang sesuatu. Dan apa yang mereka lakukan, mereka mendatangi Abah Anom dengan sebuah janji. Siapa nanti yang lebih benar, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan Bapak Ibu, Ikhwan Akhwat, Jamiatul Manaqib Online Internasional. Yang sekarang hadir, menyimak maupun yang nanti akan mengikuti dari media sosial. Betapa perbedaan, bahkan perseteruan, bahkan persengketaan, diselesaikan dengan sebuah doa bahwa yang lebih benar diharapkan mampu menjadi wasilah teladan bagi umat lebih lama. Doa yang luar biasa. Bukan yang salah kemudian selesai duluan. Bukan. Mari kita pahami bahwa yang benar supaya bisa memberikan lebih banyak teladan bagi umat untuk waktu yang lebih lama. Dan kemudian bagi yang melaksanakan lebih dari sekedar berbeda pendapat. Kita juga melihat mungkin Bapak Ibu bukan kali ini saja mendengar bahwa zikir juga bisa dibawa kepada aspek yang lebih material dalam bentuk yang mungkin lebih fisik seperti ilmu hikmah. Bahwa ketika bertahan membaca ayat ini. Ketika hendak menyerah membaca ayat itu. Walaupun terkesan bahwa Al-Quranul Karim yang mulia tiba-tiba dijadikan alat untuk bertahan atau menyerang. Sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Tetapi basisnya setidaknya masih sama-sama Al-Quranul Karim. Artinya kemuliaan ini dijunjung. Maka dalam Islam, ketika orang berseteru, apalagi ketika sebuah bangsa berseteru, maka yang terjadi, itu yang kemudian disebut kitab. Tetapi Islam tidak mengenal fiqh Alkitab, karena tidak ada fikih bunuh-membunuh. Ketika itu harus dilaksanakan, ketika tidak ada jalan yang lain, maka sebutannya menjadi fiqh al-jihad. Karena segala sesuatu harus dilaksanakan dalam konteks jihad, mujahadah. Nah, bayangkan Bapak Ibu Jamiatul Manaqib Online Internasional kali ini. Apa yang sekarang terjadi di Timur Tengah sudah berlangsung lebih dari setahun untuk bagian yang paling panas-panasnya. Maka orang berdebat, apakah titik awal yang membuat ini semua terjadi dan begitu banyak memakan korban? Bukan hanya satu negeri, sudah merambat ke beberapa negeri. Maka banyak orang menganggap, oh, ini sesuatu yang tidak bisa disalahkan begitu saja kepada salah satu pihak. Dan kita melihat bahwa kalau apa yang terjadi dengan Suriah belakangan ini dikatakan sebagai pembebasan bagi rakyatnya dari penjajahan pemimpinnya, maka apakah layak pembebasan dari rakyat dilakukan dengan cara yang seperti ini? Memberontak. Dan silahkan Bapak Ibu Ikhwan Akhwat semuanya, apabila gemar membaca, carilah tahu lebih lanjut. Apa yang dilakukan oleh golongan yang kemudian sekarang seakan-akan mengambil alih kekuasaan di Suriah. Perhatikan bahwa apabila ada yang salah dengan cara yang dilakukan, maka ada sesuatu yang harus dikoreksi juga dengan niatnya. Ini yang tadi dicontohkan bagaimana para mursyid, bagaimana teladan-teladan ulama kita berbeda pendapat. Bahkan ketika sampai mereka harus berseteru, mereka masih melakukannya dengan cara-cara yang karim, dengan cara-cara yang jelas di bawah garis mujahadah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Oh, ini yang sekarang merambat pada Suriah, yang sebelumnya telah juga membakar Libanon, yang sebelumnya jelas menghabiskan Gaza dengan ribuan anak dan perempuan dan orang-orang yang tidak bersalah di sana. Akarnya bukan karena sesuatu yang baru-baru saja terjadi. Akarnya jauh sebelum itu sudah ada perseteruan yang lain antara Palestina dengan Israel. Maka kami jawab, kalau ada yang bertanya, di manakah titik nolnya perseteruan
antar dua pihak ini, yang kemudian bisa merembet kemana-mana dan membakar hampir sebagian besar Timur Tengah. Dan kalau ini semua terjadi, Bapak Ibu Ikhwan, Akhwat Jamiatul Manaqib Online Internasional sekalian, dampaknya bukan hanya untuk Timur Tengah, dampaknya bisa bagi kita semua yang tinggal di dalam satu tempat yang sama, yaitu dunia. Karena ketahanan nasional kita berada di tengah nasional-nasional yang lain, mau nggak mau yang disebut sebagai dunia adalah rumah kita bersama. Dan kemudian orang akan berdebat, apa yang membuat ini semua bisa tercetus, bisa terpicu dan terbakar begini rupa. Ada yang kemudian bicara tentang sejarah ketika Palestina itu mulai direbut pada tahun 1920-an. Ada yang menarik lagi tahun 1800-an. Ada yang menarik lagi terus ke belakang sampai kepada sejarah, kepada zaman Nabi Daud. Saya sampaikan, kalau mau tarik-tarikan sampai paling belakang, maka bacalah surah Al-Baqarah ketika iblis pertama kali oleh Allah diturunkan ke bumi. Setelah itu menyusul manusia. Nabi Adam juga diturunkan oleh Allah ke bumi. Perhatikan bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi bukan karena Nabi Adam dihukum oleh Allah. Sejak diciptakan awalnya, Allah sudah menyampaikan bahwa aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka Adam tetap turun ke bumi sebagai khalifah meskipun dia ditipu oleh iblis. Jadi Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, turunlah kalian ke bumi, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Sudah disampaikan, itulah janji Allah. Jadi inilah titik nol dari semua perseteruan yang ada sekarang. Mari kita tidak berdebat mengenai apa yang menyebabkan ini begitu, ini begini, dan lain sebagainya. Mengapa mereka berseteru? Karena setiap titik oleh iblis bisa dijadikan titik masuk agar manusia tidak satu, agar Al-Isra tidak terwujud, agar peradaban dunia bisa runtuh. Maka oleh sebab itu, ikhwan akhwat Jamiatul Manaqib Online Internasional sekalian, mari kita perhatikan kembali. Di setiap langkah yang nampaknya benar, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi titik masuk untuk kemudian membuat itu menjadi salah. Maka Pangersa Abah pernah suatu hari menyampaikan, membunuh seekor semut yang menggigit, itu pun mencabut nyawa. Tapi Pangersa Abah menyampaikan, apakah karena satu ekor semut yang menggigit kemudian semua harus dibakar, dihancurkan semut-semut yang lain. Kemudian tak lama ternyata setelah itu timbul sebuah kejadian yang dieluk-elukan oleh banyak pihak bahwa kekuatan untuk melawan Israel terlihat hanya dengan pesawat kecil, roket-roket yang kemudian bisa menyerang. Tapi itu semua dilaksanakan dengan korban penduduk sipil dari Bani Israel yang sedang bersenda gurau. Pertanyaannya, apakah itu hak? Dan kemudian ternyata terbukti, hal ini senantiasa dijadikan alasan bagi jumhur Israel yang ada sekarang untuk melaksanakan segala sesuatu yang mereka anggap sebagai tindakan membela diri, tindakan membela bangsa dan negaranya. Dengan apa? Menghabisi Gaza. Sehingga seluruh dunia berbusa-busa menyampaikan diplomasi. Tetapi apa yang terjadi di sana tetap berjalan. Bahkan kemudian bertebaran, melanjut ke Libanon. Sekarang masuk kembali ke Suriah. Maka perhatikan, Bapak Ibu, ikhwan akhwat semua. Kalau ada sesuatu yang salah dalam cara, karena arkan kita harus hanif antara niat, tujuan, dan cara. Kalau ada sesuatu yang mulai melenceng, mari kita bermuhasabah dengan niat yang awal. Sadarkah Bapak Ibu bahwa apa yang nampak seperti sebuah kekuatan yang heroik menyerang Israel ternyata menjadi kesalahan yang sampai hari ini selalu dijadikan dasar alasan bagi penjajah Israel
untuk kemudian melancarkan apapun yang dia suka terhadap negeri-negeri yang ada di sampingnya. Wabil khusus, kalau kita perhatikan, apa yang sekarang terjadi pada Suriah, itu juga sudah pernah terjadi pada negeri yang lainnya. Dan negeri-negeri ini kalau kita kumpulkan, sudah dua di antaranya yang merupakan rukun dari Ka'bah. Ada Irak, ada Syam. Apakah kita mau membiarkan kesalahan-kesalahan ini terus berlanjut? Apakah kita tidak mau bermuhasabah, menjaga agar nawaitu kita, tindakan kita, dengan tujuan kita lurus ilahi anta maksudi. Bukan kita sok-sokan bicara tentang negeri yang jauh, tetapi kita bicara tentang sesama Bani Adam yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus tentang sesama Muslim. Agar apa? Agar kita semua selamat. Agar imbas tidak kemana-mana. Agar kita semua selalu berada di dalam torik yang sudah digariskan, yang senantiasa diingatkan oleh Pangarsa Abah juga pada kita semua. Mohon izin, demikianlah kiranya yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadolana ala qadri min ibadil mu'minin. Semoga berkenan, berkah, manfaat, menghibur seluasnya, semuanya, segalanya, selamanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Bibarokah wal karomah di Syekh Muhammad Abdul Qasim Maslul radhiyallahu anhu pada selesai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.